Oke, selamat sore untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya John Pri Oktopramaca Gultom. Saya hari ini mau berbincang-bincang kepada sahabat saya, gitu ya, sahabat saya yang di sebelah kiri saya. Mungkin bisa Kak Dame memperkenalkan diri terlebih dahulu lah. Hai, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dami Rotua Andriani Syaragan. Itu aja, Cap. Oke, itu aja untuk perkenalannya. Oke. Selanjutnya kita bincang-bincang mengenai kalau untuk pertemuan kami dua ini sudah lama, sudah hampir 6 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu lah. 6 deh kayaknya. Nah, dan kami juga pernah menjadi sebuah Satu tim. pasangan gitu ya, tapi selama 2 tahun setelah itu kita putus, tapi tetap berlanjut dengan komunikasi lah gitu. Mungkin sekarang dia sebagai senior saya di GMKI. Mungkin saudari Kak Dame bisalah menceritakan tentang perjalanan organisasinya mulai dari awal sampai sekarang, dan mengapa senior Dame mengikuti yang namanya organisasi. Mungkin bisalah dijelaskan sedikit, singkat lah gitu. Singkat ya. Ya. Kalau cerita organisasi panjang nanti, Cap. Nah, ini tapi aku ceritain aja ya, kenapa awalnya aku ada di organisasi dan kenapa memilih masuk di organisasi. Yang pertama itu mungkin karena dari SMA dan di kampus juga aku orang organisasi, dan masuk di GMK itu dimapelkan tahun 2012. Cukup lama ya. Sekarang hampir 7 tahun ber-GMKI. Awal mulanya itu ya biasa, teman-teman dari GMKI, dari pengurus, dia biasa kalau udah mau mau merekrut anggota, mereka akan main-main ke kampus, akan sosialisasi di kampus. Nah, dimana aku awalnya tertarik, yang pertama itu aku nggak diajak teman sebenarnya, nggak ada kawan yang ngajak, cuman inisiatif sendiri mau gabung gitu. Aku maper di bulan 7 tahun 2012. Prosesnya itu lumayan singkat sih kalau aku bilang, nggak panjang, cuman kita kan dikasih materi terus, beberapa hari kita harus ada menguasai materi, ada proses-prosesnya gitu setelah nanti kita dilantik menjadi anggota GMKI. Nah, setelah aku sah menjadi anggota GMKI, dipercayakanlah, mungkin karena ngelihat aktifnya aku dulu ya, mungkin para senior aku itu mempercayakan aku menjadi kepanitiaan, menjadi ketua panitia Natal waktu itu, ketua panitia Natal tahun 2012, ketua panitia Natal yang kalau dibilang aku GMKI juga baru masuk nih, Cak, baru inilah ya kan, tiba-tiba aku udah dipercayakan jadi ketua panitia Natal dalam suasana yang campur aduk. Disitulah aku belajar, disitulah aku berproses, disitulah aku dibimbing. Melalui perjalanan itu aku belajar lah, dan tidak mudah, sungguh nggak mudah, karena boleh dikatakan itu pertamanya aku masuk organisasi dan langsung menjadi ketua panitia itu memang sulit ya kan. Nah, tapi puji Tuhannya waktu itu Natalnya cukup berhasil lah, karena memang ya butuh bimbingan dari senior. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu, pergantian pengurus nih BPC Dumai, namanya Badan Pengurus Cabang ya kan, BPC Dumai, periode 2 tahun pergantian pengurus. Aku direkrut menjadi bagian dari kepengurusan itu. Kemarin itu sekretaris fungsi kaderisasi untuk masa bakti 2012-2014, sekretaris fungsi kaderisasi yang waktu itu diketuai sama Bang Lamhot, senior Lamhot. Nah, 2 tahun aku di situ, sama sih prosesnya berlanjut terus. Setelah dari
habis masa bakti 12-14. Habis itu periode 14 ke 16 aku maju lagi jadi sekretaris cabang 2 tahun. Luar biasa ya. 2 tahun sekretaris cabang. Nah, udah 4 tahun ini ber BPC, ber GMKI lah gitu kan. Nggak ada bosan-bosannya atau nggak apa. Panggilan itu ada lagi di tahun 2016-2018 aku dipercayakan menjadi ketua cabang dan beliau ini sekretaris cabang aku waktu itu 2 tahun. Ya, ini kami dulu pasangan. Kami dulu pasangan di situ 2 tahun. Cuman 2 tahun. Sebelumnya kita pasangan, nggak pasangan. Sebelumnya kami juga udah 2 tahun juga. Aku sekca. Tapi aku kan Sekpo. Sekpo. Iya, cuman nggak pasangan, cuman kita di tim itu udah 4 tahun sebenarnya. Kami satu tim itu udah 4 tahun. Apa namanya? Asik kan Cak ber-GMKI? Jelas asik lah. Cak Namanya berapa tahun proses. ber-BPC? 6 ya? 6 tahun. Nah, kami sama. Kurasa kalau ada pemilihan BPC terlama kami menang ini. Aku 6 tahun baru BPC, dia juga 6 tahun baru BPC. Mau lanjut lagi Cak? Langsung ke pusat. Rancang saya kalau untuk lanjut nantilah kita pikirkan selanjutnya lah, karena sih, kalau mau lanjut lagi Pak. untuk pengurusan selanjutnya kan masih ada beberapa tahap lagi lah. Iya, maksudku tadi gitu, kecap di cabang udah langsung aja ke pusat lagi. Siap. Harus berjenjang biar ada mewakili dulu. Nah, kalau dibilang kenapa bertahan sampai sejauh ini, sebenarnya dalam kita berorganisasi itu dibilang nggak punya tantangan sih salah, pasti ada tantangannya kan. Belum lagi dari diri kita sendiri, mut-mutannya kita itu paling besar sebenarnya tantangannya dari diri kita sendiri. Nggak bisa dipungkiri sih. Aku juga dulu waktu aktif ber-GMKI atau berpengurus juga ada masa-masa jenuh, ada masa-masa apa ya, nggak mood, ada masa-masa menjengkelkan itu ada. Cuman ya balik lagi penguasaan diri kita gimana, loyalitas kita ke organisasi kita gimana gitu. Cuman makanya dibilang mereka yang setia itu ya upahnya pasti diperhitungkan nantinya gitu loh. Kita nggak muluk-muluk, ini pelayanan. Tanggung jawab kita bukan kepada manusia kan, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Makanya aku bilang banyak sih sebenarnya yang didapat. Kita nggak bisa langsung bilang pastikan gitu benefit apa yang kita dapat setelah kita berorganisasi. Nggak bisa kita langsung bilang kayak gitu, karena kebanyakan orang ya yang biasanya masuk dalam suatu organisasi itu pasti langsung nyari apa sih yang aku dapat dari organisasi itu, sementara dia nggak pernah mikir apa sih yang udah aku kasih ke organisasi itu gitu. Makanya untuk aku pribadi, aku lebih menanamkan apa yang bisa aku kasih untuk organisasi ini gitu. Aku tak pernah mikir apa yang aku dapat, tapi apa yang bisa aku kasih gitu. Hati yang paling utama sebenarnya. Kalau dari hati kita udah apa ya, udah istilahnya udah nggak srek lah gitu, gimana pun nantinya pasti nggak baik hasilnya, perjalanannya juga nggak baik. Kasih Bimo. Nah itu dia, dan makanya dibilang kenapa sih bukan aktif, aku nggak bilang aktif, cuman ya dibilang ada sih nggak bahasanya, pernah nggak aktif atau gimana? Nggak, maksudnya sampai sekarang gitu ya, karena juga kapasitas sudah senior gitu kan. Cuman untuk kegiatan-kegiatan cabang yang diadakan sama BPC ya nggak bisa sepenuhnya kita hadiri gitu ya, paling sesuai dengan kebutuhan cabang yang dibutuhkan adik-adik di cabang kita coba bantu yang bisa kita bantu. Jadi sih jadi setelah sudah berjalan 6 tahun gitu ya, 6 tahun mengikuti prosesnya ber-GMKI ya, 6 tahun mengikuti prosesnya ber-GMKI, berorganisasi ya, sesuai dengan visi misi kita yang terakhir itu menjadi pemimpin gitu kan, dipersiapkan menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi selama 6 tahun, selama kepengurusan itu ada nggak kisah-kisah yang mengharukan atau yang sangat menyenangkan gitu yang bisa senior Dame sampaikan dalam video ini? Menyenangkan pasti banyak. Kita bertemu dengan orang, kita bertemu dengan berbagai macam karakter orang, tingkah, perilaku, semuanya
ada di sini gitu, dan kita nggak boleh munafik, kita juga bukan bagian dari situ, kita juga ada di situ gitu. Semuanya itu kalau apa ya, kalau kita nggak nikmati, kita nggak jalani, berat rasanya gitu. Apalagi seorang memimpin. Yang pertama itu kita bisa dulu memimpin diri kita sendiri, baru kita bisa memimpin banyak orang, bukan gitu, Cak? Betul. Nah, makanya aku bilang tadi, menyenangkan itu pasti ada, menyedihkan itu nggak usah ditanya. Memikul salib itu berat, nggak semuanya mampu memikul salib gitu loh. Perjalanan itu pasti ada suka, pasti ada duka, manis, pahit pasti ada. Cuman balik lagi, kayak mana sih cara kita bersyukur ketika kita dikasih yang manis, ketika kita dikasih yang pahit gitu loh. Ya kita kan nggak selamanya dikasih yang manis, kita juga nggak selamanya dikasih yang pahit. Apalagi mungkin tanggung jawab di ketua cabang pasti nggak. Kalau tipe-tipe ketua cabang yang umpamanya masa bodoh atau apa mungkin gampang bagi dia. Cuman kalau tipe-tipe ketua cabang yang, kalau aku mungkin Kecap tahu sendiri, aku tipe yang cengeng gitu kan. Cengeng tapi dalam artian ya cengeng untuk diri aku sendiri gitu loh. Kita nggak boleh nampakkan kegelisahan kita di hadapan orang banyak. Kita harus jadi panutan. Jadi panutan itu kayak mana sih kita bertanggung jawab untuk organisasi yang kita pimpin, apa sih yang kita mampu bikin gitu loh. Karena memang memimpin banyak orang itu nggak gampang, susah sekali, susah. Apalagi kader-kader itu banyak macamnya, ada yang kritis, ada yang nggak mau tahu, ada yang tipe prajuk ya, tipe banyak sih macam-macamnya ya. Kalau Kecapnya sendiri nggak mampu mengatasi di diri dia sendiri, dia nggak bisa mengatasi itu. Cuman yang aku tengok sih, kalau ketua cabang nggak diragukan lah kalau untuk itu, bisa lah untuk mengatasi yang Bisa mengontrol lah ya. Intinya kan ya kita buatlah semampu kita bertanggung jawab untuk organisasi ini. Apapun penilaian orang itu biasa, Cak. Biasa kok dijengkali, biasa kok kita direndahkan, biasa kok kita bahasa sekarang dihujat itu biasa. Cuman kan siapa sih mereka yang berhak menilai kita? Bukan, maksudnya ya kita juga melakukan ini bukan untuk diri kita, bukan untuk pribadi kita gitu. Makanya aku kan selalu bilang, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, lakukan apa yang mampu kita lakukan. Sulit atau mudahnya itu memang pasti ada tangga-tangganya gitu. Intinya tetap semangat lah. Berapa bulan lagi? Kapan konferensi? Yang seharusnya itu kan bulan 7 kan. Karena corona COVID ya. ini mungkin. Karena aku dengar juga agenda pada mundur ya. Iya, mundur semua. Kongres juga, Konas dan Konsul itu mundur jadwal. Apalagi ya kader-kader di Dumai, Kecap inilah ya udah katam lah mengatasi segala segala tingkah, segala keaktifannya, segala bahasanya itu, segala Pokoknya sudah tahu lah. pengen taunya gitu. Kecap sudah bisa mengatasinya gitu. Tapi aku dulu belajarnya gini, Cap. Sama kan Kecap juga di tim aku dulu waktu itu. Tim aku dulu gitu. Tim aku dulu aku kuatkan, aku solidkan, baru kita enak jalannya. Mungkin Kecap tahu, kita belajarnya dulu di situ, sama-sama belajar kan. Kalau dalam kita itu nggak kuat, kita juga susah bakalan mengajak yang lain. Makanya intinya yang di dalam dulu disolidkan. BPC-nya ya? BPC. Badan Pengurus Cabang. Badan Pengurus Cabangnya. Berapa? 11? 11. Aku 15 dulu kita. Gampang ya 11 itu. Dan teman-teman yang seharusnya tahu, inilah ketua cabang pertama itu perempuan. Dialah paling pertama sebagai ketua cabang perempuan pertama di Dumai. Jadi ini senior Dame kemarin menjabat sebagai ketua cabang pertama, sebagai yang dikategorikan perempuan lah gitu ya. Memang perempuan pada saat itu memang perempuan hebat gitu. Jadi gimana masukan kakak lah terhadap perempuan-perempuan yang hebat nanti akan lebih hebat lagi gitu. Sri Kandi ya? Iya, Sri Kandi. Karena nggak semua lah, tapi adalah memang semua itu hebat, dan ada juga yang dikategorikan masih belajar gitu. Jadi ya
berilah mereka motivasi terhadap teman-teman yang perempuan itulah, biar lebih hebat dan makin hebat gitu. Nah, harapanku nanti di Kompercap ini ada lagi Sri Kandi gitu. Yes. Kedua, jangan tinggal di aku sendiri ya kan. Iya. Harus ada penerus regenerasi yang perempuan-perempuan. Dan aku tengok memang sih karakter Sri Kandi di cabang Duma itu Sri Kandi yang hebat sebenarnya. Sri Kandi yang apa ya? Sri Kandi yang siap tempur dibawa pun kemana. Karena dari dulu juga Sri Kandi cabang dari awal juga memang apa ya? Bisa dibawa kemana aja gitu, pokoknya siap tempur, bukan artian bisa diolah-olah gimana gitu, cuman dia kapanpun dibutuhkan dia bisa gitu. Dia bukan perempuan yang lege-lege, bukan perempuan yang manja-manja, enggak. Karena mungkin dulu karena ini ya regenerasinya dari senior-senior itu ya, Sri Kandi Duma itu memang Sri Kandi yang tangguh-tangguh, yang siap tempur gitu. Sri Kandi yang dia nggak lemah, dia punya kemampuan bukan sekedar untuk mengekspresikan apa yang di diri dia itu gitu loh, tapi dia juga bisa bersinergi dengan yang lainnya gitu. Dia nggak, kesetaraan perempuan di cabang itu ada gitu, dia nggak mau semuanya itu itu urusan cowok, enggak. Justru yang aku tengok di cabang Duma itu mau cewek mau cowok itu sama gitu loh, apa yang bisa dikerjakan ya dikerjakan. Malah kadang lebih gesit Sri Kandi daripada cowok di cabang Duma ini. Iya. Karena gitu, jangan merasa diri itu lemah, jangan merasa diri itu aku perempuan, aku harusnya di belakang nih, harusnya laki-laki di depan. Kita nggak boleh punya pandangan kayak gitu. Kalau kita punya pandangan kayak gitu, kita nggak maju-maju gitu. Kita harus buktikan kalau kemampuan kita itu ada, kita bisa gitu loh. Bahkan melampaui batas laki-laki juga kita bisa sebenarnya kalau kita ada kemauan. Jangan mengurung diri dalam suatu fase yang nyaman untuk dia, tapi dia nggak bisa mengeksplor diri dia itu, mengeksplor kemampuan apa yang dia punya, bakat apa yang dia miliki, terus mau dikembangkan di mana. Dan setelah dia berorganisasi, apa sih yang udah bisa dikerjakannya gitu, apa sih yang udah dibuatnya. Karena kalau kita mikir sama kayak aku bilang tadi, kalau kita mikir ngapain aku aktif-aktif di situ toh aku juga nggak dapat apa-apa gitu, kita nggak akan bisa berkembang, nggak akan maju. Aku rasa GMKI membutuhkan orang-orang, bukan orang-orang yang kayak gitu. Justru GMKI membutuhkan orang-orang yang siap memberikan loyalitas, siap memberikan hati pada umum. Karena materi dan segala macam itu percuma kalau hatinya nggak di situ gitu loh. Jadi orang-orang yang punya loyalitas tinggi itu sangat dibutuhkan di cabang Duma. Kalau berbicara materi enggak, memang materi perlu, cuman yang paling utama itu hati dan loyalitas kita. Dan Sri Kandi Dumai tangguh sih sepemahamanku. Sekarang masih tangguh kan? Tangguh. Masih tangguh. Karena memang itu dia aku bilang, sama-sama belajar waktu itu, sama-sama berproses, saling melengkapi pada intinya. Apa yang kurang saling dibenahi, saling memperbaiki, dan tidak ada istilah karena aku perempuan aku harus di belakang, nggak ada. Semuanya satu garis lah, nggak ada di atas di bawah, nggak ada. Di GMK itu sama semua. Jadi teman-teman, bagi kaum perempuan ataupun kaum wanita, Sri Kandi ya kalau di GMK ya, teman-teman harus bisa mencontoh dari saudari Dame Rotua Sialagan. Dia bisa kuat menjalani proses di ketua cabang selama 2 tahun. Dia sangat hebat. Dan teman-teman dari terkhususnya GMKI Dumai dan Sri Kandi-Kandinya, mari maju teruslah untuk berkembang gitu. Tiru senior kita ini, Dame Rotua Sialagan gitu. Dia wanita yang tangguh dan kuat di kepengurusan kemarinnya. Mungkin di penghujung cerita-cerita kita ini, mungkin gimana ya, mungkin kegiatan-kegiatan sekarang ini kan mengikuti apalah prosesnya ya di marga gitu ya. Mungkin selanjutnya Kak Dame ini atau senior saya ini mau kemana lagi gitu, atau mau buat suatu wadah atau masuk wadah atau bagaimana gitu, atau bahkan nikah gitu. Sebenarnya aku tipe Sri Kandi yang tidak memikirkan
apa ya, bukan tidak memikirkan, cuman lebih mengeksplor diri aku. Banyak orang bilang di usia sekarang sudah seharusnya menikah ya gitu bahasanya ya. Karena kalau boleh jujur memang usia yang sudah cukup lah ya, 27, dan agak dilema. Yes. Cuman tipe-tipe aku bukan tipe yang menikah menurut perkataan orang atau menurut umur, bukan gitu. Aku lebih memilih sekarang itu fokus sama satu pekerjaan, keluarga, dan lagi apa ya, lagi coba belajar lagi di marga, karena selama ini aku sama sekali nggak pernah ikutan di punguan marga karena waktu itu cuman aktif di GMKI ya, fokus di GMKI. Sekarang lagi memilih masuk di punguan marga lah gitu, dan kebetulan juga aku salah satu pengurusnya. Dan doakan juga di Dumai lagi proses pembentukan perkumpulan senior di cabang Dumai untuk pertama kalinya juga. Nanti ada beberapa senior cabang yang inilah yang membantu untuk ke sana. Cuman karena COVID ya agak terkendala gitu kan. Beberapa rapat atau pertemuan memang di handle dulu. Itu saja sih yang sedang diaktifkan sekarang. Luar biasa ya. Nggak ada yang lain. Karena mikirnya gini kan, banyak sih pengalaman belajar yang didapat dari di GMKI. Apa salahnya sih kita explore lagi diri kita, gitu. Kita kembangkan lagi diri kita. Kalau untuk yang positif ya nggak masalah toh, kecuali kita kembangkan untuk yang enggak. Luar biasa ya, dari Kak Dame, senior saya di GMKI. Dia tadi sudah menceritakan perjalanan organisasi, bahkan proses nikah pun diceritakan juga sedikit gitu ya. Kulitnya aja. Tapi kalau ada yang mau Cak, kabarin aja. Dan ini program memang sangat bagus. Ini sekarang sedang prosesnya pembentukan perkumpulan senior di Dumai gitu. Ya, di proses. Jadi ya untuk senior yang ada di Dumai, supportlah pembentukan ini supaya berjalan dengan baik dan program-programnya pun berjalan dengan sukses gitu. Mungkin di akhir kata mungkin yang selalu kita bilang itu yang tiga itu mungkin kita bisa sama-sama ngomongnya gitu. Tunggu. Nah, untuk teman-teman yang masih aktif di cabang, masih terdaftar di keanggotaan GMKI cabang Dumai, harapannya ya tetap semangat, tetap memberikan hati, tetap memberikan pikiran, karena memang cabang itu nggak akan ada artinya tanpa anggota juga gitu. Kita sama-sama tunjukkan kalau GMKI Dumai itu ada, berbuat untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Nah, untuk teman-teman yang masih BPC 2018-2020, kenikmatan itu ya tergantung kita bagaimana bersyukurnya. Karena menjadi bagian dari pengurus itu memang bukan hal yang main-main, bukan hal yang terlalu sulit juga kalau disolidkan teman-temannya gitu. Tetap semangat, karena juga tahun ini harusnya habis periode ya. Menjadikan regenerasi selanjutnya itu menjadi panutan lah untuk adik-adik yang mau melanjutkan estafet kepemimpinannya nanti gitu. Nah, itu saja untuk semua kader-kader GMKI cabang Dumai, tetap semangat. Oke. Akhir kata, Tinggilah iman kita, tinggilah ilmu kita, tinggilah pengabdian kita. Omnes Unensin. Shalom. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Channelnya apa? John Pri apa ya channelnya ya? Ini channel siapa? Channel bukan Cak? John Pri Okto Pramana. John Pri Okto Gultom 24. Jangan lupa teman-teman. Di bawah ini nggak ada? Iya, Biasanya kan di bawah ini.